Ini yang masalah hubungannya dengan Baklawi ini supaya orang ini panutan pengeluarin NU, ulama itu supaya lebih ketat, guys. Saya nggak peduli mereka keturunan apa. Ya, iya. Pokok memenuhi syarat. Pokok memenuhi syarat. Ahlus sunnah temen, alim temen, lurus temen, akhlak hati, dan full NKRI harga mati. Maka mereka bersama kita. Kalau mereka nggak memenuhi syarat itu, ya mereka dalam jamiah ini nggak bersama kita. Di titik pijaknya bukan di nasab, tetapi di sanad, di perilaku. Ilmu akidah, perilaku, jejak moral. Apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kaji Marzuki Mustamar Hafizahullah Ta'ala ini sangat luar biasa sekali, kawan-kawan. Kita itu tidak perlu memandang orang dari segi nasabnya. Kita itu menilai orang dari segi keilmuannya, akhlaknya, akidahnya. Lah ini yang harus menjadi titik tekannya di dalam mengikuti seseorang, apalagi mau bergabung dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Orang NU itu harus selektif, orang NU itu harus berhati-hati di dalam mengikuti seseorang. Kita harus melihat dulu keilmuannya orang itu bagaimana, akhlaknya bagaimana, akidahnya bagaimana, apakah akan menjaga bangsa negara ini. Lah itu yang harus kita pertimbangkan, bukan dari segi nasabnya. Dan tidak kalah pentingnya lagi adalah apabila kita mau menjadikan seseorang sebagai panutan kita, sebagai guru kita, maka kita harus benar-benar melihat apakah orang itu benar-benar berilmu atau sebenarnya masih jahil. Kan ada kawan-kawan, orang itu menyalahkan karya-karya dari para ulama, ada ya. Ada lagi yang menyalahkan sholawat yang sudah populer di kalangan orang NU. Sholawat Bushro itu sangat populer sudah di kalangan orang NU, itu sudah populer. Di pondok-pondok pesantren sudah populer. Dalam sholawat Bushro itu kan ada Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra sholatan tubashiruna biha. Lah kemudian di lafaz terakhir itu ada min yaumina hadza ila yaumil akhirati, atau min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bacaan min yaumina hadza ila yaumil akhirati ini ada orang yang menyalahkan, kawan-kawan. Kata orang itu ini salah. Seharusnya bacaan yang benar min yaumina hadza ila yaumil akhiri, bukan ila yaumil akhirati. Kata orang yang menyalahkan, tiada lain tiada bukan, yaitu Nur Ihya Salafi. Dengan alasan katanya Nur Ihya, kenapa salah kalau dibaca ila yaumil akhirati, yang benar katanya adalah ila yaumil akhiri, karena lafaz yaum di sana bentuknya mudzakkar, sehingga al akhiri harus mudzakkar juga katanya. Ini kan goblok namanya ya, tapi sok-sokan. Sok-sokan ini orang ya, Nur Ihya itu harus difahami. Bacaan ila yaumil akhirati itu bukan susunan sifat atau mausuf dan sifat, tidak. Bukan susunan na'at man'ud, tetapi idhofah. Idhofah itu kalau orang yang sudah paham tentang ilmu nahwu shorof, tidak ada persyaratan antara mudhof dan mudhof ilaihnya harus satu jenis. Mudzakkar harus dengan mudzakkar juga, gak seperti itu. Makanya di Al-Quran banyak, di hadis banyak, di kitab-kitab ulama salaf banyak. Yaumul qiyamati ataupun yaumal qiyamati ataupun yaumil qiyamati. Banyak lafaz al-qiyamah itu apa? Kan muannas. Yaum mudzakkar. Karena itu memang mudhof, bukan na'at man'ud, bukan sifat atau mausuf, bukan. Tapi sok-sokan Nur Ihya. Ini kawan-kawan, kita ini warga NU, jangan sembarangan memilih orang yang tidak alim. Mau disebut kiai, kiai apa kalau nggak bisa nahwu shorof, apalagi menyalah-nyalahkan bacaan yang sudah benar. Kalau orang jahil itu meneng, cangkeme meneng. Kalau masalah remeh aja tentang nahwu shorof aja, dia nggak ngerti, dia nggak tahu, ya sudah, jangan dianggap kiai. Kiai apa kalau nggak tahu itu nahwu shorof itu? Kiai apa namanya ya?
Gitu kawan-kawan. Yang kedua, kita juga harus melihat seseorang itu dari segi akidah. Keyakinannya bagaimana? NU itu harus dibersihkan dari pemahaman-pemahaman yang sangat membahayakan umat Islam. Contohnya Nur Ihya Salafi ini kawan-kawan. Dulu sudah saya tanggapi orang ini memang bermasalah dalam segi akidah. Orang NU harus dijaga dari akidah-akidah seperti akidahnya Nur Ihya Salafi ini. Berikut ini videonya. Selain umat Islam, umat agama lain, mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama kejawen, ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas, jangan kita kapling milik sendiri. Dalam video itu sangat jelas sekali Nur Ihya Salafi ini mengatakan selain agama Islam, selain pemeluk agama Islam, ya mungkin ada agama ini, itu masuk surga. Kita ini jangan egois, jangan mengklaim atau mengkapling surga hanya milik kita sendiri sebagai muslim. Jangan begitu katanya, karena surga ini luas. Ya Allah, ini kan pernyataan yang sangat melenceng menurut ijma ulama. Kita tahu bahwa umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi ini dan semacamnya sudah semua Rasul-Rasul Allah, maka mereka semua Muslim kawan, makanya masuk surga. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW telah diutus, maka seluruh umat manusia ini wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wajib beragama sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kafir hukumnya bagi siapapun yang menolak kebenaran Al-Quran, menolak Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Kafir, dan orang kafir jelas tegas dalam ayat suci Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma ulama, orang kafir masuk neraka. Kita memang harus untuk saling menghormati, untuk saling menghargai perbedaan. Tetapi jangan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan kalau kita ingat pernyataan daripada Kaji Marzuki Mustamar, maka sebagai warga NU, orang NU, kita harus waspada dengan akidah-akidah yang jelas-jelas nyata-nyata menyesatkan umat Islam itu sendiri. Waspada. Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hashim Asy'ari sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama tegas dalam kitab beliau bahwa orang kafir, orang yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran, tidak meyakini Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia, maka mereka kafir, dan orang kafir nyata-nyata dalam kitab pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama finnar, mereka masuk neraka. Maka sangat tidak benar apa yang dinyatakan oleh Nur Ihya Salafi ini. Dan alhamdulillah Kaji Marzuki Mustamar mewanti-wanti warga NU, orang NU, hati-hati mengikuti orang. Kita itu harus kaji, kita harus teliti bagaimana akidah orang itu, bagaimana keilmuan orang itu, dia alim atau tidak. Nahwu sorof aja salah, tapi sok-sok menyalahkan yang benar. Ini bermasalah, akidah bermasalah. Dan ternyata ada lagi video daripada Nur Ihya Salafi ini yang harus diwaspadai oleh umat Islam, khususnya oleh orang-orang Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Berikut ini videonya. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau ulama kontemporer kalangan Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah yang dekat dengan ulama-ulama Saudi, termasuk diantaranya adalah dekat dengan Syekh Muhammad Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Begitu juga apa yang beliau jadikan sebagai rujukan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Itulah beliau, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i tersebut. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau ulama kontemporer kalangan Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Wahai orang-orang NU, waspada, waspada.
coba kamu perhatikan pernyataan daripada Nur Ihya Salafi ini. Dia mengatakan Syekh Mukbil adalah ulama ahli sunnah wal jamaah dan dekat dengan ulama-ulama Arab Saudi, ya seperti Ibnu Utsaimin, kayak Syekh bin Bas atau siapalah. Sumber-sumber referensinya daripada siapa itu sudah Syekh Mukbil itu katanya termasuk Ibnu Taimiyah. Kita tahu semua ulama yang dia sebut itu adalah pemahaman-pemahaman Wahabi. Syekh Mukbil ini kawan-kawan, dia itu yang mengatakan demokrasi adalah kesyirikan. Kalau Nur Ihya Salafi ini mempromosikan Syekh Mukbil sebagai ahli sunnah wal jamaah, bahaya bagi bangsa Indonesia. Cek sendiri sudah bagaimana fatwa Syekh Mukbil itu, bagaimana pernyataan-pernyataan Syekh Mukbil itu. Dia itu jelas Salafi Wahabi. Dia yang menyatakan demokrasi syirik. Ya kok malah dikeluarkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dia yang anti tasawuf, anti dia kawan-kawan, yang namanya Wahabi, tapi kok dipromosikan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Iki piye? Cek itu fatwa-fatwanya Syekh Mukbil, bagaimana hukum kunut subuh menurut Syekh Mukbil. Cek itu sudah, cek bagaimana tasawuf dalam pandangan Syekh Mukbil. Akidahnya perlu dipertanyakan, keilmuan ilmu baca kitabnya perlu dan sangat dipertanyakan. Menyalah-nyalakan lafaz yang sudah benar hanya bermodal kebencian. Ini bukan tipe ulama. Ulama itu tidak mungkin menyalahkan lafaz yang memang sudah benar hanya bermodal kebencian tanpa ilmu pengetahuan. Apalagi petatang peteteng, tidak ada itu di bahasa Arab, itu nggak ada. Min yaumina hadza ila yaumil akhirati, nggak ada. Yang ada ila yaumil akhiri. Koplak ini, ngaku-ngaku ini, ya sok paling bener ini, sok paling pribumi ini, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau berbeda dengan kalian, apa dianggap anti NKRI? Sedangkan orang ini jelas mempromosikan Syekh Mukbil yang anti demokrasi. Ayo, sadar kalian, sadar dulu. Saya sudah sempat ini menyenggol orang ini kawan-kawan, Nur Ihya Salafi ini, ketika dia menyatakan non muslim masuk surga itu. Ya Allah, lalu ada pembelanya itu, kiai siapalah saya nggak tahu itu ya, pembelanya itu diajak diskusi, wah ngeles-ngeles tok itu. Ya ayo, orang NU itu anti liberal, semua agama itu merasa paling benar. Iya, tapi kita nggak bisa membenarkan semua agama. Hati-hati kawan-kawan. Agama itu prinsipnya lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Nggak boleh kita membenarkan semua agama, nggak boleh. Kalau semua agama benar, ngapain Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia? Ngapain beliau dakwah? Ngapain? Kalau memang semua agama sudah benar, kan nggak perlu Nabi capek-capek, apalagi nanti ada peperangan itu. Karena memang pada waktu itu orang-orang sudah punya agama kan ya. Berarti ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, berarti ada yang salah, ada yang harus dibenarkan. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.